Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para hadirin yang saya hormati, kita masih membahas tentang bab jual beli. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas tentang riba. Kesimpulannya bahwa riba itu haram, termasuk dosa besar yang terancam siksa bukan hanya pemakan riba, tapi orang yang memberi, menerima, atau sebagai saksi, atau sebagai juru tulis, siapapun yang terlibat dalam akad ribawi, dia terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga kita memahami bahwa riba itu tidak hanya berkaitan dalam urusan utang piutang, tapi dalam urusan jual beli pun atau tukar barang itu juga ada atau bisa masuk unsur riba. Dan kita juga mempelajari bahwa tersebarnya riba di tengah-tengah umat Islam itu salah satu faktor yang menyebabkan umat ini lemah. Faktor yang menyebabkan umat ini dikuasai oleh musuh. Faktor yang menyebabkan umat ini mendapatkan kehinaan, tidak ada harga dirinya di hadapan musuh-musuh Islam. Itu salah satu faktornya karena riba sudah menyebar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah jual beli dengan sistem aina, yakni riba, kemudian sibuk mengurusi ladang, sibuk mengurusi ternak, lupa dengan akhirat, sampai meninggalkan medan juang, tidak mau berjuang di jalan Allah, sudah sibuk dengan dunia, maka kata Allah, Allah akan jadikan kalian sebagai umat yang hina, dikuasai oleh kehinaan. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan dari kita kecuali kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya solusi agar umat Islam menjadi umat yang kuat, umat Islam menjadi umat yang terhormat sebagaimana yang dirasakan kaum muslimin di zaman Rasulullah
di zaman para sahabat-sahabat Rasulullah, di zaman para tabi'in, di zaman keemasan Islam, maka solusinya, jalannya adalah kembali kepada Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah, yang ditakuti, yang ditaati, menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang diikuti, yang ditaati, yang dicintai, yang dimuliakan dan diagungkan. Ketika umat Islam semua kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah pasti akan mengangkat kehinaan dari tubuh umat Islam. Kemudian bab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang as-salam. Salam. Salam ini salah satu subbab dalam bab jual beli. Salam artinya jual beli dengan sistem pesan barang. Apa kalau istilah kita inden ya. Jadi memesan barang dengan kriteria ketentuan yang sudah jelas dengan pembayaran kontan. Dengan pembayaran kontan. Barangnya diserahkan nanti. Itu namanya dalam fikih disebut dengan salam. Atau istilah lain salaf. Ini termasuk bentuk jual beli yang diizinkan di dalam Islam. Jadi memesan barangnya nanti tapi uangnya kontan. Atau sebaliknya barangnya diserahkan langsung, uangnya diserahkan dengan tertunda atau penyerahannya tertunda, utang. Nah, ini bentuk yang diperbolehkan di dalam Islam. Mengenai jual beli dengan sistem salam ini, para ulama sepakat akan kebolehannya karena didukung oleh dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ulama mengatakan ijma', sepakat bahwa jual beli salam ini dengan sistem salam ini atau salaf ini diperbolehkan. Akan tetapi ada ketentuannya. Ada ketentuannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatain. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengetahui kebiasaan orang Madinah itu melakukan salaf atau salam. Yuslifuna fit thimar. Mereka terbiasa memesan buah-buahan, kurma. As-sanata was-sanatain. Dengan pembayaran yuslifun, jadi memesan buah-buahan, at-thimar atau kurma dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun. Jadi dibayar kontan, barangnya terakhir. Barangnya diserahkan nanti dalam jangka waktu tertentu. Itu jual beli salam atau salaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat-sahabat Nabi, man aslafa fi tamrin, barang siapa yang memesan kurma falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Maka hendaknya dia memesan dengan timbangan, takaran dan waktu penyerahan yang diketahui. Jadi timbangannya jelas berapa,
takarannya berapa, kemudian barangnya itu diserahkan kapan. Itu wajib diketahui di awal akad. Karena dengan kejelasan status, ya, dengan kejelasan bentuk atau waktu pembayaran, ini akan meminimalisir terjadinya pertikaian atau terjadinya tindakan menipu. Maka semuanya harus jelas. Ini salah satu, ini adalah persyaratan ketika seseorang memesan. Semuanya harus jelas. Ya. Jangan sampai kemudian ketika barangnya ada, barangnya sudah dibuat, ada klaim-klaim yang yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Maka semuanya harus jelas di awal. Dan seperti yang sering kali atau yang sudah kita bahas, memang Islam selalu menekankan setiap akad jual beli dan akad yang lain itu di awal harus jelas semuanya. Harus jelas. Kalau jual beli barangnya jelas, pembayarannya jelas, harus semuanya dijelaskan. Ukurannya harus jelas. Ketika ada salah satu yang tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli gharar, yang ada unsur spekulatif atau ketidakjelasan. Ini nanti termasuk jual beli yang dilarang di dalam Islam. Akad apapun di awal akad harus semuanya jelas. Kemudian dari Abdurrahman bin Abi Abza wa Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'tina anbatun min anbati Syam fanuslifuhum fil hintati wasya'ir wazzabib. Wa fi riwayatin wazzaiti ila ajalin musamma. Qila akana lahum zar'? Qala ma kunna nas'aluhum an dhalik." Rawahul Bukhari. Kata Abdurrahman ibn Abi Abza dan Abdullah ibn Abi Aufa, mereka berdua berkata, kita mendapatkan ghanimah rampasan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian datang kepada kami sekumpulan orang dari negeri Syam, dan kita pun memesan hintah wasyair, ya, memesan gandum dan memesan zabib, kurma kering atau anggur kering, dan juga memesan minyak dari mereka. Jadi memesan barang dari mereka ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang sudah ditentukan kapan barangnya datang. Ini harus jelas. Harus jelas. Kemudian ditanya, akana lahum zara, apakah mereka orang-orang yang kamu pesani barang itu atau pesani gandum dan makanan yang lain itu, mereka memiliki lahan pertanian? Kata para sahabat Nabi, ma kunna nas'aluhum an dzalik, kami tidak menanyakan hal tersebut. Apakah mereka yang memiliki lahan atau bukan, yang penting kami memesan gandum dari mereka. Kami tidak bertanya apakah itu milik mereka atau bukan milik mereka. Artinya riwayat ini menegaskan bahwa salam atau salaf itu sudah biasa dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah azzalallah, bab berikutnya tentang al-qardu, ya, bab tentang utang piutang. Dan ini termasuk salah satu bab, ya, atau subbab dalam bab jual beli, karena biasanya orang itu, ya, dalam transaksi jual beli kadang-kadang pembayarannya dibayar secara menyicil atau tidak kontan,
atau juga kadang barangnya yang tidak diserahkan secara langsung. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas." Barang siapa yang berhutang kepada orang lain, yuridu adaaha, dan niatnya dia punya niat yang kuat untuk membayar. Dia hutang karena kebutuhan dan dia niat berazam, bertekad kuat untuk membayar. Addallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya membayarkan hutang tersebut. Waman akhadaha, siapa yang mengambil harta, yakni dengan cara berhutang dari orang lain, yuridu itlafaha, dengan niat gak bayar, dengan niat tidak membayar, dengan niat untuk mengambil, untuk mencuri, atlafahullah, maka Allah akan menjadikan hartanya itu hancur, binasa, tidak bisa bayar dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwani fillah azzallahu ayyakum, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa niat yang baik itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Niat yang baik akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, niat yang buruk akan mencelakakan orang tersebut. Maka ketika seseorang meminjam atau menyewa atau transaksi apapun yang sifatnya dia itu adalah pinjaman yang akan dia kembalikan, maka dia harus punya niat untuk mengembalikan. Dia kembalikan seperti apa? Seperti ketika dia mengambilnya, maka Allah akan membantu dia. Tapi kalau sudah punya niat tidak benar, maka itu justru akan membuat dirinya celaka. Maka ketika kita niat hutang, terutama hutang, harus punya niat untuk membayar. Harus punya niat untuk membayar. Insya Allah Allah akan memberi pertolongan, memudahkan kita membayar hutang kita. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazzun minasyam." Ya Rasulullah, kata Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang disebutkan dalam satu riwayat dia adalah orang Yahudi. Dia datang membawa pakaian dari negeri Syam, barang dagangan berupa pakaian. Falau ba'athta ilaihi fa akhadta minhu thawbayn nasi'atan ila maisarah fa ba'atha ilaihi famtana. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau kamu mengutus seseorang untuk membeli darinya dua pakaian secara hutang dengan pembayaran ditunda, nasi'atan, maka Nabi pun mengutus seseorang, tapi orang Yahudi ini dia tahu yang membeli adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mau menjual. Maka dia tidak mau menjual, famtana. Artinya di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga berhutang. Bahkan sampai beliau meninggal, baju besinya masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. Artinya berhutang itu
tidak mengurangi kehormatan seseorang, bukan perbuatan yang bertentangan dengan harga diri. Berhutang itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Nabi pun hutang. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesederhanaan beliau. Bahkan baju besinya itu digadaikan demi mendapatkan gandum. Jadi luar biasa. Dan juga kata Aisyah, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan oleh sahabat-sahabat beliau beberapa hari enggak makan sampai beliau meletakkan batu di kainnya. Allahu Akbar. Ini luar biasanya Nabi. Ya. Padahal kalau beliau mau menjadi orang yang paling kaya bisa. Beliau menjadi orang yang paling kaya bisa. Tapi beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup sederhana, sabar dalam menghadapi kehidupan. Nabi mengajarkan kepada kita dari kehidupan beliau bahwa kita ini harus bersyukur, mensyukuri nikmat Allah apapun yang kita dapat, seberapapun yang kita dapat. Kadang-kadang orang sudah makan enak masih mengeluh. Bisa makan ikan, bisa makan ayam, masih mengeluh. Sudah punya fasilitas yang tidak dipunyai oleh orang lain, masih mengeluh. Lihat contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berhutang. Dan pada kasus ini kita lihat bagaimana kedengkian orang Yahudi, buruknya sikap orang Yahudi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu ini yang beli Nabi Muhammad, tidak mau dijual. Apa sikap Nabi? Apa respon Nabi? Apakah Nabi marah? Apakah Nabi mencaci maki? La. Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu haknya dia. Ini juga akhlak yang bisa kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar, menahan emosi, tidak cepat mengeluarkan kata-kata kotor. Posisinya Nabi dengan Yahudi ini sangat jauh. Ini Yahudi, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Nabi kita itu pemimpinnya para rasul, bukan pemimpinnya manusia biasa. Para rasul, za'imuhum, pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduhum wa sayyiduna. Diperlakukan seperti ini, beliau tidak memberikan respon yang menunjukkan kebesaran beliau. La. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa diperbolehkan kita bermuamalah dengan orang kafir sekalipun dengan orang Yahudi, ya, kalau dia tidak menunjukkan permusuhannya, tidak sedang dalam memerangi umat Islam. Muamalah dengan orang kafir, berinteraksi dengan orang kafir, berbisnis dengan orang kafir tidak ada kaitannya dengan loyalitas kepada Islam. Ada orang ekstrim zaman sekarang sampai orang bisnis sama orang kafir tidak boleh. Beli barang dari orang kafir gak boleh, ya. Menguntungkan mereka. Islam dari mana? Nabi dari dulu itu sudah berinteraksi dengan orang Yahudi. Dan kita tahu orang Yahudi diam-diam juga melancarkan permusuhan. Tidak ada kaitannya dengan bab akidah. Kalau urusan duniawi, jual beli biasa, bisnis, Nabi membeli dari orang Yahudi. Ya. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan, buat apa beli baju dari orang kafir? Beli aja baju dari orang Islam. Kalau itu hanya sekedar anjuran, silakan. Tapi kalau itu sebuah larangan, tidak boleh. Ini menyelisihi syariat Islam dan itu termasuk perbuatan ghulu, perbuatan yang melampaui batas. Kalau sekedar anjuran, belilah dari orang Islam, itu lebih baik. Oke, tidak ada masalah, itu lebih baik. Tapi jangan melarang orang.
Jangan melarang orang. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau berinteraksi dengan orang Yahudi. Bahkan beliau diundang makan oleh orang Yahudi, beliau datang. Jadi interaksi seperti ini atau muamalah pergaulan semacam ini, jual beli, kemudian mendatangi karena diundang, ini termasuk hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak ada kaitannya dengan akidah dan diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak diperbolehkan itu kita menghormati syiar-syiar orang-orang non-muslim, syiar-syiarnya, agamanya, ajaran agamanya. Tapi menghormatinya sebagai seorang manusia diperbolehkan dalam Islam. Berbuat baik kepada mereka. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama dari hadis ini, di antara kesimpulan mereka sebagaimana ditulis dalam kitab Tawdhil Ahkam, wa fihi dalilun ala jawazi muamalati man fi malihi syubhatu haram. Ya. Hadis ini, kasus ini, peristiwa ini juga menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan orang yang hartanya itu campur aduk. Ada yang syubhat, ada yang halal, ada yang haram, campur aduk. Karena Yahudi di zaman Nabi itu sudah terkenal dan dikenal sebagai orang yang menghalalkan riba. Meskipun demikian, Rasulullah pun masih bermuamalah dengan mereka, asal tidak membantu ribanya, perilaku buruknya. Tidak membantu perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang menentang aturan Allah. Tapi kalau hanya sekedar bisnis, sekalipun orang Yahudi itu campur aduk harta mereka, mereka tidak mengenal apa yang ada di dalam agama kita, tidak mengenal tentang halal dan haram. Semua oleh mereka dihalalkan, termasuk riba dihalalkan oleh orang-orang Yahudi. Terutama ketika mereka bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, itu riba halal buat mereka. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Yahudi itu hanya mengharamkan riba kalau muamalah itu terjadi antar mereka. Kalau antar mereka haram. Tapi kalau di luar komunitas mereka halal. Ini termasuk hal yang juga penting untuk kita ketahui. Ya. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang ekstrim. Sekali lagi ekstrim. Ya. Bermuamalah dengan orang kafir gak boleh sama sekali. Ya. Kita beli barang, lu kenapa barang dari orang kafir? Ya. Bahkan pernah kita jual rumah, yang beli orang kafir marah-marah dia. Lu juallah sama orang muslim. La ilaha illallah. Ya. Ini namanya ghulu. Ya. Bahasa sekarang lebay. Berbuat apa? Berlebihan. Nabi membeli menjual dengan orang kafir ada masalah. Ya. Ini terjadi. Ikhwani fillah, dan masalah hutang, ya, ini sudah sering kita sampaikan. Yang pertama, bagi orang yang berhutang, itu dia punya niat untuk membayar, dan jangan berhutang kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak. Karena seperti yang kita ketahui, bagaimana hutang yang tidak terbayarkan itu, dan dia sengaja untuk tidak membayar atau menunda-nunda pembayaran, maka hutang itu akan menjadi musibah buat dia di akhirat kelak. Nabi menyampaikan kepada kita, ada orang yang mati syahid, dosanya semua terampuni, diampuni dosanya oleh Allah, tapi tidak bisa masuk ke dalam surga karena hutang yang belum lunas. Itu orang yang mati syahid. Maka berhati-hati dengan hutang. Boleh seorang berhutang, niat untuk membayar, dan ketika ada uang untuk membayar, wajib dia membayar. Ketika waktunya sudah tiba, waktu untuk membayar hutang sudah tiba,
dan dia punya uang untuk membayar, dia wajib untuk membayar. Kalau dia menunda walaupun sebentar, maka dia termasuk orang yang zalim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang sudah mampu membayar itu adalah kezaliman. Dan orang seperti inilah yang kalau mati utangnya belum terlunasi, dia akan terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hati-hati dengan utang. Bagi orang yang memberi piutang, yang memberi pinjaman kepada orang lain, maka dia wajib memberi pinjaman tanpa ada tambahan apapun, tanpa ada manfaat sedikit pun yang dia nikmati atau yang dia peroleh. Nanti di akhir dari bab jual beli ini ada hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang ada manfaatnya, ada manfaat bagi orang yang memberi piutang, yang memberi pinjaman, maka itu adalah riba. Dan ini para ulama sepakat. Maka jangan hati-hati ngutangi dengan syarat, ini tak kasih pinjaman dengan syarat sepeda motor inti anak pinjam, riba. Anak kasih pinjaman dengan syarat inti ngelayani anak, atau dengan syarat ini dan itu, jasa walaupun hanya jasa. Apalagi kalau sampai minta tambahan. Karena akad utang piutang itu adalah akad sosial, murni membantu. Kalau mau dapat keuntungan, jangan pakai akad utang piutang, tapi gunakan akad jual beli. Atau bisa juga kalau kita ingin memberi pinjaman atau memberi uang dan kita mendapatkan manfaat, menggunakan akad juga mudharabah bagi hasil. Ada jalannya, ada akadnya. Tapi kalau sudah akad jual beli, konsekuensinya dia tidak boleh mengambil manfaat apapun. Dan yang kedua, konsekuensi dari orang yang memberi pinjaman, kalau orang yang meminjam tidak mampu membayar pinjamannya, bukan karena dia meremehkan, si pemberi pinjaman wajib memberi waktu tanpa ada tambahan pembayaran. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Itu konsekuensinya. Kalau tidak mau memberi waktu kepada orang lain, jangan memberi pinjaman. Kalau bantunya itu hanya separuh-separuh, jangan memberi pinjaman. Karena kalau dia sudah memberi pinjaman, ada konsekuensinya. Orang ini nggak mampu bayar, nggak boleh ditekan dia. Kalau dia tidak meremehkan. Tapi kalau dia tidak mampu membayar karena meremehkan, dia tidak mau cari uang, tidak mau bekerja, atau ada uang dia gunakan untuk hal yang lain yang tidak bermanfaat, maka boleh untuk ditekan sebagai hukuman buat dia. Ditekan ini bukan diminta tambahan, ya. Bisa dengan diancam atau mungkin dilaporkan, karena orang seperti ini adalah orang yang sudah mengarah kepada pencurian. Ya. Kalau dia tidak mau membayar hutangnya. Tapi orang yang memang tidak mampu, sudah berusaha, tidak boleh ditekan. Tidak boleh diminta tambahan. Wajib untuk diberi penangguhan. Dan Allah memberikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang memberi pinjaman, lalu dia membebaskan hutang tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang berat untuk membayar hutang atau kesulitan membayar hutang, dia beri kemudahan. Dia beri waktu yang lama. Bahkan sudah jatuh temponya, dia tidak mampu membayar, dia beri waktu lagi, dia beri kemudahan kepada orang tersebut. Awadha'alah, atau dia anggap lunas utangnya. Adhallahu Allah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Maka Allah akan memberikan naungan kepadanya di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan muliakan orang ini.
Dan di dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW menceritakan ada salah seorang yang tidak ada amal saleh yang istimewa dari dia. Tidak ada kebaikan yang istimewa. Hanya saja orang ini adalah orang yang suka memberi pinjaman dan dia suka memberi kemudahan. Di antara bentuk kemudahannya, kalau ada orang yang tidak bisa membayar, dia bebaskan. Di hari kiamat kata Rasulullah, Allah ampuni dosa-dosanya dia. Allah mengatakan, saya lebih berhak memaafkan orang ini daripada orang ini memaafkan hutangnya kepada orang lain. Kalau manusia memaafkan orang, memberi kemudahan, apalagi Tuhan yang maha dermawan, yang maha memberi maaf. Kalau hambanya seperti ini, kata Allah, aku lebih berhak dari dia, maka diampuni dosa-dosanya. Ini balasan bagi orang yang mempermudah urusan orang lain, terutama mempermudah orang-orang yang memang kesulitan. Jangan sampai na'udzubillah orang kesulitan justru dimanfaatkan. Justru kesulitannya itu dimanfaatkan. Ini termasuk tindakan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab ar-rahn, bab tentang gadai. Gadai juga diperbolehkan di dalam Islam sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam firman Allah juga hadis-hadis Rasulullah. Gadai adalah yang sudah kita kenal, ya tentu ketika gadai adalah jaminan yang diberikan dari orang yang berhutang kepada orang yang dia ambil pinjaman tersebut. Dan ini juga diperbolehkan dan termasuk transaksi yang dihalalkan, akan tetapi dengan catatan-catatan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.